Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam video layanan pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada video kali ini, anak sekalian, kita akan melanjutkan materi layanan eksplorasi batas secara mandiri bagian yang kedua. Perlu kalian ingat kembali bahwa pada bagian yang pertama atau video yang pertama, Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian bakat, kemudian daftar kemampuan atau ability mana yang paling kuat di dalam diri Anda atau dalam diri kalian. Maka bagian yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis bakat dan proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa dilakukan. Sebelum Bapak menjelaskan bagian yang kedua ini, ada sebuah tips atau trik bagaimana menonton video ini. Siswa konseling yang cerdas itu yang pertama akan menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir penjelasan. Kemudian yang kedua, pahami materinya, baru kerjakan tugasnya. Jadi jangan kebalik, kerjakan tugas dulu baru paham materinya. Tentu paham materi dulu baru mengerjakan tugas dengan cara menonton video dari awal hingga akhir penjelasan. Baik, anak-anak sekalian, apa jenis-jenis bakat itu? Di sini ada 8. Yang pertama adalah bakat verbal, yang kedua bakat numerikal, yang ketiga bakat bahasa atau linguistik, yang keempat bakat kecepatan, ketelitian, klerikal, kelima bakat relasi ruang atau spesial, yang keenam bakat mekanik, kemudian yang ketujuh bakat abstrak, dan yang kedelapan adalah bakat skolastik. Jenis-jenis bakat yang pertama adalah bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contoh seorang yang punya bakat ini adalah seperti guru, presenter, pengacara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Nah, ini misalnya seorang akuntan ya. Kemudian yang ketiga bakat bahasa atau linguistik. Ini adalah bakat tentang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain. Ini adalah seorang yang punya bakat bahasa atau linguistik ya. Jadi seorang yang ahli editing, jurnalistik, nah ini punya bakat di sini ya. Kemudian bakat kecepatan, ketelitian, klerikal itu adalah bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu, laboratorium, kantor, dan dalam kerohanian. Ini contohnya ahli kimia ya gitu. Kemudian yang kelima adalah bakat relasi ruang spesial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, berpikir dalam 3 dimensi. Ini contohnya fotografer, ya, pilot, arsitek. Ini juga adalah seorang yang punya bakat relasi ruang atau spesial. Kemudian bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, kemudian perkakas, dan alat lainnya. Nah, bakat mekanik ini ya tentu biasanya dimiliki oleh seorang yang teknisi mesin ya, seperti teknik mesin.
Kemudian bakat abstrak adalah bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola rancang. Pola rancangan ya, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Nah, jadi bakat abstrak ini contohnya adalah arsitektur. Kemudian yang kedelapan adalah bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata, logika, dan angka-angka, termasuk di dalamnya kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola, sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, pandang hidupnya umumnya bersifat rasional. Nah, bakat skolastik ini seperti contohnya seorang akuntan, ilmuwan, dan pemrograman ya. Nah, jadi 8 jenis bakat ini mana di antara 8 ini yang mungkin ada pada diri kalian. Selanjutnya, untuk mengaktualkan energi potensial itu dibutuhkan pembangkit, pengolahan, atau pendeknya bisa disebut proses aktualisasi. Nah, proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah hasrat sejati, inner calling ya. Bagaimana maksudnya? Yaitu menemukan keinginan-keinginan selalu mendorong kita untuk meraihnya atau melakukannya. Kesimpulan Mary Lou Retton mengatakan setiap orang memiliki bara api yang menyala-nyala di dalam hatinya untuk meraih sesuatu. Tujuan hidup adalah alat untuk menemukannya dan menjaganya supaya tetap menyala. Jadi untuk mencapai ya, mengaktualkan potensi kalian, untuk mencapai bakat itu harus ada rasa sejati ditemukan. Jadi ada suatu keinginan ada dalam hatimu, ada seorang untuk meraih atau melakukannya. Jadi pertama, untuk mengaktualisasi energi potensial yang kalian miliki tadi dibutuhkan pertama hasrat sejati, inner calling. Yang kedua adalah pembuktian diri. Maksudnya membuktikan diri artinya kita memunculkan ide, gagasan, atau keinginan, lalu kita memperjuangkannya sampai berhasil. Pembuktian adalah jalan untuk mengetahui apa kita sudah memiliki kemampuan atau baru merasa mampu. Nah, jadi kalau kalian misalkan sudah punya ide atau bakat atau gagasan, kalian ada suatu keinginan untuk memperjuangkan sampai berhasil. Ya, jadi benar-benar kemampuan itu benar-benar dimiliki, bukan baru merasa ya, tapi betul-betul harus ada pembuktian sampai benar-benar berhasil. Yang ketiga, untuk mengaktualisasi energi potensial itu harus ada perbandingan positif. Maksudnya tekniknya kita dapat membuat perbandingan antara kita dengan orang lain itu bagaikan cermin buat kita. Mengapa di mana keunggulan dan kelemahannya biasanya akan menunjukkan di mana keunggulan dan kelemahan kita. Nah, jadi di sini adalah membandingkan secara positif ya. Orang lain itu kemampuannya seperti itu, saya gimana ya? Di mana keunggulannya dia, kemudian di mana keunggulan saya, di mana kekurangan saya, di mana kekurangan mereka. Nah, jadi dibandingkan dulu. Jadi membandingkan itu maksudnya mencari kelebihan dan kekurangan secara positif. Wah, ternyata dia lebih mampu ya. Kalau berhitung, misalkan kita secara matematik misalnya gitu, oh dia ternyata nilainya 8, saya baru 7. Oh ternyata nilainya dia 9, saya baru 8,5. Itu membandingkan. Jadi apa sih kelebihan dia kok bisa lebih unggul daripada saya? Nah, jadi kita cari perbandingan yang positif. Kemudian yang keempat adalah pengasahan, practicing ya. Rekomendasi tim ahli dari Universitas Exeter di Amerika pernah melakukan studi terhadap kehidupan orang-orang berprestasi seperti Mozart,
Picasso kepada umat manusia untuk membuang mitos yang selama ini diyakini. Kemudian faktor yang paling banyak mendukung keberhasilan mereka adalah practicing atau mengasah bakat, keunggulan atau kelemahan alamiah yang melekat pada dirinya. Nah, jadi mitos apa yang selama diyakini yang dibilang oleh tim ahli ini supaya dibuang itu ada yang meyakini bahwa prestasi seseorang dalam meraih prestasi itu karena Tuhan mengistimewakan mereka dengan bakat yang dimiliki, dan kita bukan seperti mereka. Nah, ini jadi bakat yang seperti itu harus dibuang. Jangan mengatakan bahwa seorang yang meraih prestasi itu karena Tuhan mengistimewakannya dan kita bukan seperti mereka. Tapi kita yang paling utama, faktor yang paling banyak mendukung keberhasilan mereka adalah practicing. Jadi orang yang meraih prestasi itu didukung oleh keberhasilannya mereka itu adalah practicing, mengasah bakat, keunggulan atau kelebihan alamiah yang melekat pada dirinya. Itu diasah terus ya, dilatih, diasah, kemudian begitu ya. Jadi jangan punya mitos bahwa orang meraih prestasi itu karena Tuhan mengistimewakan mereka. Tapi hendaklah kita harus mengasah kemampuan yang ada pada diri kita. Dan yang kelima adalah penempatan penyaluran. Keunggulan alamiah yang muncul dari hobi, kegiatan lain tanpa beban kita salurkan ke bidang-bidang yang menguntungkan lalu kita perbaiki dan kembangkan. Jadi apa ya bakat yang kalian sudah miliki atau hobi yang mungkin kadang-kadang tanpa sengaja kok saya jadinya bisa ya, mungkin tadinya hanya iseng-iseng main gitar, tahu-tahu kok bisa pinter main gitar, iseng-iseng nyanyi kok tahu-tahu suara saya bagus, perlu disalurkan dan dikembangkan. Sidney Moon dalam konferensi tahunan ke-8 tentang bakat di Yunani 2002 menjelaskan bahwa supaya bakat seorang itu muncul dan bermanfaat bagi orang itu teraktualkan, maka ini menuntut 3 hal. Pertama, kemampuan memahami diri, tahu kelebihan, tahu kelemahan, tahu tujuan. 2, kemampuan membuat keputusan hidup yang bagus, yaitu berpikir positif, beraksi positif, bergaul di lingkungan kondusif, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kemampuan menaati disiplin diri, yaitu seperti kemauan, ketekunan, kegigihan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian sudah punya bakat, supaya bakat itu muncul dan bermanfaat, nah supaya juga teraktualkan, maka kalian harus memahami diri, mana kelebihan, kelemahan, atau tujuannya. Mulai yang kedua, harus berpikir dalam membuat keputusan hidup itu yang bagus, berpikir positif, beraksi positif, bergaul di lingkungan yang kondusif. Dan yang ketiga adalah menaati disiplin dirimu harus ditaati, kemauan, ketekunan, dan kegiatan, dan seterusnya. Nah, demikian sekalian untuk video yang kedua ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.